Yesus Raja Narudu Sapalua Tominari Siapa Rosana Masuk Harion Today. Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di hari ini, di hari Jumat 4 Juni 2021, kita akan mendengarkan renungan harian kita. Mari kita persiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu yang tertulis dalam Mazmur 16 ayat 1. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dunia ini, di manakah tempat yang paling aman? Bila suatu negara memiliki kekuatan militer yang sangat hebat dan maju serta sangat canggih, apakah itu sudah menjamin negara itu akan aman, jauh dari segala bencana atau peperangan? Ternyata, walaupun sebuah negara itu memiliki peralatan-peralatan perang yang canggih, peralatan-peralatan perang yang sangat maju sekali, tetapi belum tentu mereka akan mampu menghadapi suatu bencana yang mungkin saja terjadi di negara yang sangat maju tersebut. Atau ketika sebuah negara memiliki tenaga medis yang sangat handal, serta peralatan-peralatan medis yang sangat mumpuni, canggih, dan bisa mendeteksi berbagai penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan dan sangat sulit untuk dideteksi. Tetapi belum tentu negara itu akan terhindar dari berbagai penyakit, pandemi, apalagi yang namanya epidemi. Dan itu sudah kita alami sekarang ini. Di berbagai belahan bumi, justru negara-negara yang sangat maju dalam hal ilmu medis, dalam hal tenaga medis mereka sangat handal, justru di negara-negara itu sangat banyak sekali yang menjadi korban dari epidemi COVID-19. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dunia ini bukanlah tempat berlindung yang aman, karena dunia ini selalu mengalami perubahan. Dari semenjak dunia ini dicipta oleh Allah, sudah terjadi perubahan yang sangat banyak sekali tengah-tengah dunia ini. Baik itu akibat dari perubahan secara alamiah, akibat dari proses alam itu sendiri, ataupun perubahan yang memang disengaja oleh manusia. Dari sejarah kita melihat bahwa peperangan, perebutan kekuasaan, atau ketidakpuasan manusia sering menjadikan suatu tempat atau suatu daerah, bahkan suatu bangsa harus mengalami perubahan. Dan ketika membuat perubahan-perubahan itu, tentu sangat banyak sekali yang namanya korban nyawa atau meninggal dunia. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di belahan bumi manapun di dunia ini tidak ada sebenarnya tempat yang aman untuk berlindung. Ketika tahun 2012 ada diisukan yaitu tentang akan ada kiamat di tahun 2012 kemarin, ada berbagai orang yang membuat peralatan-peralatan canggih yang kata mereka mampu untuk melindungi mereka jika yang namanya kiamat ini akan berakhir. Tetapi seberapa kuatkah, seberapa hebatkah teknologi manusia untuk menghempang kekuatan dari alam, atau ketika yang namanya kiamat yang akan datang di tengah-tengah dunia ini? Apakah teknologi atau kemajuan manusia itu akan bisa menghampang segala sesuatu itu?
Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kita lihat di dalam nas kita hari ini, yaitu Mazmur yang ditulis oleh Daud, bahwa Daud itu sendiri adalah seseorang yang sangat hebat di masanya. Dia adalah seorang pahlawan dan sekaligus dia adalah seorang raja yang tentunya dia dilindungi oleh para tentara-tentara yang dia miliki dengan peralatan-peralatan yang sangat hebat pada waktu itu. Dan sangat mustahil sebenarnya jika ada musuh yang hendak mengancam jiwa dari si Daud untuk bisa lolos dan mengancam si Daud, karena begitu banyaknya serdadu-serdadu atau tentara-tentara yang mengamankan seorang raja supaya raja itu tetap nyaman dan tentram memimpin kerajaan pada waktu itu. Tetapi ada yang dilihat Daud bahwa dia tidak meletakkan yang namanya kepuasan dirinya, tidak meletakkan perlindungan dirinya kepada apa yang dimiliki oleh kerajaan pada waktu itu, yaitu tentara, militer, dan tim keamanan yang lain. Tetapi dia justru meletakkan rasa amannya itu adalah jika berlindung pada Allah. Itu sebabnya dia berkata, walaupun dia sudah memiliki yang namanya kekuatan, dia memiliki yang namanya tentara, militer, dan yang lain, justru dia masih mengatakan, jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Itu sesuatu pengakuan iman dari seorang raja yang hebat pada waktu itu, yaitu Daud, bahwa dia mengaku bahwa hanya di dalam Tuhanlah, di dalam Allah lah dia mendapat perlindungan yang sejati. Bukan mendapatkan perlindungan yang sejati dari tengah-tengah dunia ini. Daud sadar ketika dia menjadi seorang pembesar, ketika dia menjadi dikenal oleh begitu banyak orang, justru dia menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan, dan ancaman. Tetapi dia sadar bahwa kalau bukan bersama dengan Tuhan, dia tidak akan mampu, dia tidak akan eksis, bahkan dia tidak akan bisa nyaman memimpin kerajaan yang diberikan Tuhan kepada dia pada waktu itu. Ia merasa lemah di hadapan Tuhan, ia merasa tidak berdaya, dan hanya Tuhanlah tempat dia berlindung. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, hari ini juga bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini, di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini? Apakah kita merasa ketika kita sudah memiliki yang namanya rasa aman itu, kita memiliki rumah, kita memiliki harta benda, apakah kita sudah merasa bahwa kita sudah mendapatkan perlindungan sehingga tidak ada lagi yang mengancam kita? Kalau misalnya terjadi krisis ekonomi atau terjadi tiba-tiba kenaikan harga, apakah itu sudah menjamin harta yang begitu banyak sudah menjamin bahwa kita akan aman dari ancaman-ancaman tersebut? Atau dari ancaman-ancaman yang bisa saja membuat kita ini menjadi jauh dari Allah? Sekarang lagi tren-tren anak muda, yaitu mualaf, pergi meninggalkan iman kepercayaannya dan merasa aman ketika dia pergi ke atau berpindah agama ke agama yang lain. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, mari kita teladani Daud di sini. Dalam segala kemegahan yang dia miliki, kehebatan yang dia miliki, justru Daud pernah berkata sebagaimana yang dia tuliskan di Mazmur 20 ayat 8 dan 9. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, bangkit, berdiri, dan tetap tegak. Tuhanlah adalah satu-satunya tempat perlindungan yang aman. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Daud membuat pernyataan itu, dan itu adalah pengakuan iman dia
walaupun dia tadinya sudah memiliki segala sesuatu. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari menjadikan Tuhan menjadi penjaga di dalam kehidupan kita, menjadi penjaga keluarga kita, menjadi penjaga bagi anak-anak kita, supaya iman anak-anak kita itu tetap terjaga. Walaupun ada kebiasaan orang yang suka berpindah-pindah keyakinan, tetapi kalau Tuhan yang menjaga iman dari anak-anak kita, pasti mereka akan tetap setia kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menjaga mereka. Pasti Tuhan tidak akan membiarkan generasi kita, anak-anak kita, keluarga kita diancam oleh berbagai macam tantangan, rintangan, godaan yang mungkin tren di masa sekarang itu. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jadikanlah Tuhan menjadi penjaga atas diri kita, atas keluarga kita, bahkan atas kelompok yang kita miliki sekarang ini. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan adalah penjaga yang sejati, yang full-timer, menjagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya ya Tuhan, umatmu yang percaya, seluruhnya Tuhan jaga, sehingga tidak satu pun dari antara umatmu menjadi merasa bimbang, tetapi mereka tetap teguh pada iman pendirian mereka. Apapun yang datang mengancam mereka, atau yang membuat mereka punya niat untuk meninggalkan iman kepercayaan mereka. Tapi kami percaya ya Tuhan, bahwa penjagaan yang paling sempurna di dunia ini adalah hanya bersumber dari Tuhan. Kiranya jagailah umat-Mu ya Tuhan. Demikian ya Tuhan, berkatilah umat-Mu di dalam pekerjaan mereka, di dalam keluarga mereka ya Tuhan. Kesehatan mereka juga ya Tuhan, Engkau yang memberkati. Dan Engkau yang melindungi dimanapun umat-Mu ya Tuhan. Supaya umat-Mu bersuka cita ya Tuhan, ketika akan berangkat dari tengah-tengah keluarga mereka untuk mengerjakan apa yang bisa mereka kerjakan. Dan ketika akan bersekutu kembali bersama dengan keluarga, mereka senantiasa bersuka cita dalam persekutuan tersebut. Berkatilah para anak-anak, lindungilah mereka, dan jagai mereka ya Tuhan. Dan kiranya hikmat yang daripada Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka ya Tuhan penuh hikmat yang daripada Tuhan, penuh pengertian-pengertian yang daripada Tuhan, agar mereka ya Tuhan mampu memahami kehidupan di masa sekarang ini. Berkatilah ya Tuhan gereja-Mu, pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Kiranya semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, lindungi mereka, sehingga semuanya ya Tuhan adalah melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Bangsa dan negara kami jauhkanlah dari mara bahaya, dari perpecahan, dari bencana alam, serta Engkau yang memberkati alam, udara dan air. Jernihkanlah air ya Tuhan, bersihkanlah udara, serta ketika ada daerah yang kekeringan, Engkau turunkanlah hujan di sana. Dan ketika ada daerah yang dilanda oleh bencana, Tuhanlah yang membangunkan, yang menyehatkan daerah itu, agar senantiasa dimanapun orang-orang tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan, datang untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian juga dengan para pemerintah kami ya Tuhan, lindungilah mereka, kuatkanlah mereka, dan Roh-Mu lah yang menyala-nyala di dalam hati mereka, agar mereka dibimbing oleh Roh Kudus untuk membuat kebijakan-kebijakan di tengah-tengah bangsa kami ini, sehingga semuanya adalah mendatangkan sukacita bagi segenap bangsa kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ini adalah manusia yang penuh dengan dosa, ampunilah.
agar kami layak di hadapan Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin.